Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perdana Prasetyo. Saya dari kelas 4 EB16 Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu Corporate Strategy. Lalu, apa itu strategi korporasi atau company? Yaitu meliputi sebuah rencana induk yang mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan, di mana pada awalnya itu kita bisa memulai dari satu orang lalu berkembang menjadi besar. Contoh, apabila kita memiliki restoran Padang yang awal mulanya kita merintis sendiri, kita bisa membuka cabang apabila kita mempunyai relasi atau strategi yang tepat untuk membangun perusahaan nasi Padang tersebut. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bahwa sasaran, tujuan, atau goals merupakan adalah salah satu strategi korporasi atau company. Lalu, sebenarnya korporasi itu apa? Yaitu adalah sebuah bisnis yang dilakukan oleh seorang yang memiliki passion yang sama dalam bisnis yang dipimpin oleh seorang direksi dalam suatu perusahaan. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa corporate division outline dalam perusahaan itu ada divisi marketing, yang dimana bertugas untuk melakukan penjualan terhadap suatu produk dalam perusahaan, lalu ada produksi yang dimana mengatur seluruh produk kegiatan produksi yang ada di perusahaan, lalu ada finance, bagaimana cara finance mengatur biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu produk, lalu yang terakhir ada Human Resource Development atau HRD yang dimana bertugas untuk merekrut karyawan-karyawan yang berkualitas untuk penunjang perusahaan. Lalu kita bakal mengetahui bagaimana strategi mengontrol perusahaan tersebut. Yang pertama itu komunikasi. Bagaimana komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan itu dapat terjadi apabila untuk mengontrol perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, kita dapat membuat report. Report yang dimaksud di sini adalah laporan keuangan yang dimana merupakan laporan yang meliputi neraca maupun laba rugi. Lalu yang kedua, kita dapat memperhatikan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada target atau goals perusahaan yang ingin diraih. Mengenai target atau goals tersebut, kita juga mempunyai alur strategi untuk mencapai keinginan perusahaan yang akan dilakukan di masa depan. Dari situ juga kita bakal mengetahui target pasar mana saja yang bisa dikejar oleh perusahaan untuk memperoleh laba. Lalu setelah itu semua kita mampu berkolaborasi antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang telah tersebar mungkin di seluruh Indonesia. Lalu setelah kita melakukan berkolaborasi tersebut, dari kolaborasi tersebut kita dapat melakukan evaluasi. Kira-kira apa aja sih yang bisa membuat perusahaan ini bakal lebih berkembang lagi ke depannya. Setelah kita melakukan evaluasi, kita mampu menentukan look atau tren. Jadi look tren tersebut kita dapatkan dari hasil evaluasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada model perusahaan hulu hilir dalam strategi korporasi. Hulu hilir ini merupakan suatu perusahaan yang tidak bergantung dengan perusahaan lain selain perusahaan yang berada dalam satu grup dengan perusahaan hulu hilir tersebut. Mulai dari bahan-bahan atau suplai yang ada di dalam perusahaan yang masih satu grup dengan kita dan tidak memperoleh dari perusahaan luar sama sekali. Begitupun mengenai perusahaan kita yang tidak boleh menjual bahan baku selain ke perusahaan yang ada di dalam satu grup saja. Hal ini bisa masuk dalam strategi korporasi mengingat bagaimana persaingan yang ada di luar sana tentang bahan baku yang tersedia. Apabila perusahaan cukup mempertahankan bahan baku, maka perusahaan tersebut mampu bersaing dengan yang lainnya. Contohnya seperti perusahaan Caterpillar, di mana dari kebun karet dia mempunyai kebun sendiri sampai dengan pemasaran itu merupakan suatu perusahaan yang sama, tapi hanya memiliki satu induk yaitu Caterpillar itu sendiri.
Selanjutnya, kita akan mengetahui strategi besar PT Astra International dalam membangun perusahaan, yaitu dengan sistem JIT atau Just in Time. PT Astra International yang bergerak dalam bidang otomotif memakai strategi ini di mana produksi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dengan jumlah yang dibutuhkannya. Pada sistem ini, marketing adalah hal yang paling penting mengingat perusahaan tidak dapat berjalan apabila seorang marketingnya tidak mampu memasarkan motor atau mobil pada PT Astra ini. Seringkali apabila kita membeli motor atau mobil harus menunggu dikarenakan perusahaan tersebut melakukan produksinya sesuai urutan yang dipesan dan tidak menyediakan barang stok maupun gudang penyediaan barang stok atau zero inventory. Dengan sistem ini juga, perusahaan mampu mengetahui jumlah barang yang diproduksi di masa depannya. Pizza Hut merupakan salah satu restoran makanan yang memakai sistem JIT di mana pizza akan dibuat secara langsung maupun order online ketika baru dipesan. Nah, lalu setelah yang kita tahu tadi, ada aspek penting dalam strategi JIT. Yang pertama yaitu Total Quality Management atau TQM, yaitu di mana hal yang harus dilakukan secara total oleh perusahaan dapat dilihat dari bagaimana customer masuk sampai dengan customer keluar untuk membeli suatu produk dalam suatu perusahaan harus merasa puas 100% terhadap suatu perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada Corporate Information Management atau CIM, yaitu di mana semua tentang aktivitas perusahaan bisa diakses melalui digital ataupun website. Di dalam website tersebut juga terdapat frequently asked question yang dimana masyarakat mampu melihat apa-apa saja pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat di dalam website tersebut. Lalu dalam corporate information management ini kita merupakan masyarakat yang melek digital yang dimana perusahaan sudah membuka untuk metode transfer atau pembayaran melalui m-banking ataupun KRIS. Lalu selanjutnya ada balance scorecard atau BSC, yaitu di mana harus memiliki daftar KPI, yaitu Key Performance Indicator yang harus dimiliki oleh seorang marketing, yang dimana marketing ini dapat membuat table atau hal yang bisa dilihat untuk melihat performance penjualan dari marketing tersebut. Yang keempat ada Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu di mana perusahaan dapat membagi keuntungan atau labanya untuk bermanfaat kepada masyarakat sekitar. Contohnya untuk membuat fasilitas umum, yayasan, maupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Untuk menunjang bagaimana perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.